Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, mencatat ada 3.912 warga negara Indonesia, WNI, yang memutuskan pindah jadi warga negara, WN, Singapura sepanjang tahun-tahun 2019 sampai tahun 2022. Terungkap, alasan orang Indonesia memilih pindah ke warganegaraan jadi orang Singapura adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Pasalnya, di Indonesia dikatakan lapangan kerja mulai sulit. Menanggapi hal itu, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia pun buka-bukaan. Dia memaparkan, dari hasil realisasi investasi sepanjang Januari-Juni tahun 2023 sebesar Rp678,7 triliun, tenaga kerja yang terserap adalah sebanyak 849.181 orang. Angka penyerapannya pun terus bertumbuh sejak kuartal 3 tahun 2021 sebesar 288.687 orang, lalu kuartal 4 tahun 2021 295.491 orang, kuartal 1 tahun 2022 319.013 orang, dan kuartal 2 tahun 2022 320.534 orang. Jadi kaitannya dengan lapangan kerja nggak ada urusan lah. Mereka kalau mau kerja, kerja aja di luar. Ya mungkin kita doakan mudah-mudahan mereka sadar 10 tahun balik lagi ke Indonesia, kata Bahlil di kantornya, pada Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2023, lalu. Menurut saya, kalau baru ngerasa nyaman di negara orang kemudian pindah, ya saya mempertanyakan, mohon maaf merasa kebangsaan dan nasionalisme memiliki bangsa ini. Jadi itu, nanti kalau semua begitu negara ini siapa mengurus? Tapi itu pilihan mereka dan kita hargai saja, pungkasnya. Syarat dan biaya jadi warga negara Singapura. Diketahui, ternyata untuk menjadi warga negara Singapura orang tersebut harus menjalani sejumlah prosedur, seperti mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran untuk mendapat status kewarganegaraan Singapura. Dikutip dari Immigration and Checkpoints Authority, ICA, Singapura, ada beberapa kategori yang menentukan biaya pengajuan menjadi warga negara Singapura. Orang dewasa yang sudah mendapatkan status permanen residen, PR, wajib membayar $100 Singapura, atau sekitar Rp1.130.000. Perlu dicatat, biaya itu hanya untuk pengajuan dan tidak bisa dikembalikan, bahkan jika permohonan ditolak. Ketika disetujui, ada biaya tambahan $70 Singapura untuk mendapatkan sertifikat kewarganegaraan Singapura. Selanjutnya, untuk anak-anak yang lahir di luar negeri dengan orang tua berasal dari Singapura, perlu membayar $18 Singapura atau sekitar Rp203.400. Jika permohonan disetujui, biaya tambahan dikenakan $10. Sementara itu, biaya naturalisasi menjadi warga negara Indonesia lebih mahal. Berdasarkan situs Kementerian Hukum dan HAM RI, biaya naturalisasi atas permohonan warga negara asing, WNA, adalah Rp50 juta.
Biaya naturalisasi berdasarkan perkawinan campur adalah 15 juta rupiah. Terakhir, warga negara asing yang berjasa bagi negara atau dengan alasan kepentingan negara adalah 2.500.000 rupiah. Terakhir, anak yang belum memperoleh kewarganegaraan dikenakan biaya. Ribuan WNI pindah ke Singapura, Dirjen Imigrasi, itu sebagai suatu catatan. Direktur Jenderal, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, Silmi Karim mengatakan, perpindahan ribuan warga negara Indonesia, WNI, menjadi warga negara Singapura merupakan hak setiap warga. Menurutnya, pemerintah tidak bisa melarang keinginan warga tersebut untuk berpindah ke warganegaraan. Saya menyampaikan mengenai setiap tahun 1.000 warga negara Indonesia menjadi warga negara Singapura itu sebagai suatu catatan, kata Silmi Karim di sela kunjungan kerjanya di kantor imigrasi Singaraja, Bali, Senin, tanggal 17 Juli tahun 2023. Kita tidak bisa melarang mereka. Itu adalah hak mereka warga negara yang ingin bergabung dengan negara lain. Itu alasan privat, imbuh dia. WNI yang berpindah ke warganegaraan menjadi WN Singapura tersebut berada dalam kelompok usia produktif usia 25 sampai 35 tahun, ujar Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim melalui keterangan resmi, Rabu, 12/7. Silmi menilai pindah kewarganegaraan tersebut merupakan sesuatu yang sah selama dilakukan secara legal, terlebih hal tersebut demi taraf hidup yang lebih baik. Namun, menurutnya, kondisi itu mesti direspons sebagai peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki diri dalam hal memenuhi harapan warga negaranya. Tapi kita jadikan ini, kita sikapi ini bahwa Indonesia memang mesti terus memperbaiki diri agar bisa memenuhi harapan warga negaranya, ucapnya. Ia pun menganggap pemerintah telah melakukan perbaikan-perbaikan, seperti dalam hal infrastruktur dan peningkatan soal pendapatan. Ini kita jadikan sebagai peringatan saja untuk kita terus perbaiki dan memberikan manfaat kepada masyarakat, sambungnya. Pihaknya pun menganggap banyaknya warga negara Indonesia yang berpindah ke Singapura merupakan hal yang biasa. Itu biasa-biasa saja, namun fenomena ini perlu disikapi bukan hanya oleh imigrasi, tapi juga oleh pemerintah secara umum, tutup dia. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Terobosan baru imigrasi. Untuk itu, imigrasi mulai mengeluarkan kebijakan Global Talent Visa merespons ribuan WNI yang berpindah ke warganegaraan. Mereka yang pindah ini usia-usia produktif, potensial. Kita berharap kebijakan Global Talent Visa menarik minat talenta terbaik dunia supaya datang dan berkontribusi di Indonesia, tutur Silmi. Silmi menjelaskan Global Talent Visa merupakan salah satu klasifikasi dari Golden Visa yang diberikan kepada warga negara asing, WNA, dengan keahlian atau keterampilan yang mumpuni di bidangnya. Untuk berkontribusi terhadap perekonomian dan pengembangan sumber daya manusia, SDM, di Indonesia. Kebijakan ini, terang dia, diharapkan dapat mendorong kemajuan negara dalam aspek ekonomi dan teknologi melalui SDM berkualitas dari mancanegara. Kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh WNA agar dapat diberikan Global Talent Visa antara lain, lulusan dari 100 universitas terbaik dunia dengan indeks prestasi kumulatif, IPK 3,5 yang dibuktikan dengan ijazah. Kemudian sertifikat keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan negara yang diatur dalam keputusan Menteri, Direktur Jenderal hingga surat keterangan dari kementerian, lembaga yang membutuhkan.
Warga negara asing yang memenuhi kriteria dan persyaratan tersebut selanjutnya akan diberikan Global Talent Visa berdasarkan rekomendasi dari pemerintah Indonesia, kata Silmi. Saat ini peraturan pemerintah yang akan menjadi landasan hukum Golden Visa sedang dalam proses ditandatangani Presiden dan akan terbit dalam waktu dekat, ujarnya. Silmi menambahkan kebijakan atau program pemberian visa dan izin tinggal untuk talenta global juga sudah dilaksanakan di berbagai negara. Di tengah kemudahan bermigrasi antar negara dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan setiap pemerintah negara, Indonesia turut menggencarkan kebijakan untuk menarik WNA berkualitas. Indonesia butuh sumber daya manusia yang produktif dan potensial, tidak hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari luar. Ini jadi salah satu latar belakang kami inisiasi Global Talent Visa, kata Silmi. Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmi Karim membagikan fakta menarik terkait dengan fenomena banyaknya warga negara Indonesia, WNI, pindah menjadi warga negara Singapura. Silmi memperkirakan jumlahnya mencapai sekitar 1.000 orang per tahun. Padahal Indonesia tengah bersaing dengan negara lain untuk merebut orang-orang pintar. Saya lupa kalau enggak 100.000 orang mahasiswa Indonesia di Singapura menjadi warga negara Singapura setiap tahun. Bersaing kita rebut orang-orang hebat, pintar, katanya dalam Festival Gen Z 2023 by Centennials, Minggu, tanggal 9 Juli tahun 2023. Melihat fenomena ini, dia berharap semua pihak tidak hanya duduk saja. Silmi menilai Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam, sebab lambat laun pasti akan habis. Oleh karena itu, sisi sumber daya manusialah yang harus ditingkatkan. Dalam hal menentukan nasib bersama, harus bersatu. Pemerintah kasih beasiswa LPDP, memperjuangkan, kasih informasi supaya Gen Z generasi yang unggul dan berdaya saing, ujarnya. Namun saat ini, Gen Z dinilai menghadapi banyak persoalan. Misalnya, biaya hidup yang tinggi, akses penunjang karir yang terbatas, dan permasalahan tentang kesenjangan atau kemiskinan. 3 isu yang kita angkat berhubungan dekat dengan generasi Z saat ini, mulai dari biaya hidup yang tinggi banget, akses mendapatkan pekerjaan, membangun karir. Akses pemodalan itu susah banget, dan kesenjangan ekonomi atau kemiskinan sekarang semakin terlihat, ujar Chairman Centennials, Dino Ardiansyah. Dino menyadari bahwa generasi Z sering diidentikan dengan kegiatan hura-hura dan pesta. Namun, dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa potensi generasi muda Indonesia jauh lebih besar dari sekadar itu. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.